Saya izin off cam ya. Tanpa mengurangi hormat dan tanpa mengurangi makna. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Revi dan kawan-kawan. Hari ini atau malam ini saya bermaksud untuk menyampaikan stase COC. Zoom kali ini untuk stase COC Bu Risa tanpa ada media, aliasnya adalah buku pedoman stase itu belum diterima, tapi maghrib tadi itu ada informasi dari Bu Didin, nggak apa-apa disampaikan saja. Inti-intinya terkait dengan keterampilan atau kompetensi mahasiswa di stase COC. Saya abani dulu sebelumnya, begitu ya, di tahun sebelumnya. 3 tahun atau 4 tahun lalu teman-teman, stase COC itu nempel di stase ANC sampai KB. Oh, sorry, jangan di situ. Saya awali dulu dari tahun 2019 saja. Tahun 2019, stase COC itu nempel di stase komunitas 2 tahun berturut-turut. Tetapi karena tidak nutut hanya 4 minggu, maka stase COC itu dicarikan tempelan gitu ya, atau nemplek atau gembol di stase ANC sampai KB. Kenapa kok ada stase COC beda dari stase ANC kali ini? Karena mata kuliah bunyinya itu adalah mahasiswa memberikan asuhan yang sifatnya komprehensif dari ANC sampai KB. Lalu bedanya itu apa Bu dengan stase ANC yang saat ini saya lalui? Sebenarnya nggak ada beda dari kompetensi ya. Tapi kalau dari outputnya, luaran dari stase ANC ada bedanya. Bedanya apa? Kalau stase ANC teman-teman itu ada keterampilan lain selain pemeriksaan fisik, yaitu kelas ibu hamil, seperti yang beberapa mahasiswa sudah lalui. Tapi kalau stase COC hanya murni memberikan asuhan dari hamil sampai KB teman-teman. Nah, sehingga mulai tahun 2021 stase COC itu gembol di stase ANC sampai stase KB. Paham ya? Dari sini paham? Apakah ada sesuatu yang masih harus diluruskan? Halo? Belum ada, Ibu. Artinya belum ada itu sik nyambung. Apa yang saya sampaikan nyambung sih, An? Ini nyambung, Ibu. Oke, paham ya. Nah, pada zamannya Mbak Sinta, stase CEC itu tetap ngikut di stase ANC sampai KB, tapi yang tahun lalu itu ada program pemerintah namanya Geliat, singkatan. Saya enggak hafal singkatannya apa, cuman itu programnya UNER dengan tujuan agar sekian ribu ibu hamil di Jawa Timur itu didampingi oleh mahasiswa yang mau kerjasama. Keuntungannya apa? Di surat pendamping ijazah kalau nggak salah, itu mereka ada sertifikat bahwa pernah berpartisipasi di program Geliat. Kegunaannya untuk apa, Bu? Ya, namanya sertifikat bisa nanti digunakan sebagai lampiran saat melamar pekerjaan begitu. Nah, untuk tahun ini tidak ada program Geliat atau ada program Geliat, tetapi tujuan pembelajarannya bukan COC tetapi zero dose. Zero dose itu target imunisasi yang
dinilai bahwa itu kurang untuk dosis awalnya. Berarti dengan kata lain atau kalimat lain, ada banyak bayi yang belum diberikan imunisasi dasar di lahan praktek. Nah, kalau kita ikut itu lagi, tidak sesuai dengan kompetensi pembelajaran kita. Akhirnya nggak ikut. Nah, sehingga masuk di zamannya Revi sekarang, akhirnya balik di zaman tahun 2023. Apakah maknanya sama, Bu? Sama. Jadi aslinya ya, ini kalau kita tidak melihat atau tidak mengidentifikasi, tidak membeda-bedakan, intinya mahasiswa itu memberikan asuhan dari ANC sampai KP sebenarnya 2 orang sebenarnya. Tapi kalau berdasarkan nama mata kuliah, istilahnya adalah pasien ANC yang saat ini teman-teman sudah lalui dan pasien COC untuk stase COC-nya. Nah, secara teknis bagaimana, Bu? Nah, secara teknis mahasiswa itu mengerjakan kompetensi yang ada di stase ANC terlebih dahulu, teman-teman. Oke ya. Kalau dilihat dari Kaldik, ANC itu selesai tanggal berapa ya? Kayaknya kurang seminggu lagi, tanggal 20-an begitu, ANC selesai. Nah, saat stase INC, ada kemungkinan besar dosen tidak mungkin, kalau tidak mungkin salah, mempunyai peluang besar bahwa dosen itu tidak hadir saat persalinan. Kenapa? Ya namanya aja persalinan, nggak tahu ya toh pasiennya partes jam berapa. Misalnya malam yuk kita nggak mungkin ke sana. Nah sehingga saat INC digunakan untuk bimbingan stase COC tanpa mengurangi makna bimbingan stase INC yang misalnya mahasiswa itu sudah ada pasien maka segera dikonsulkan. Jadi saat dosen ke sana bisa digunakan untuk konsultasi laporan. Oke, sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Permisi Bu, izin mengklarifikasi nih Bu. Jadi Boleh. mengkonfirmasi maksudnya. Jadi kami ini seharusnya mempunyai 2 pasien nih Bu. Pasien pertama itu pasien Betul, ANC dan pasien COC dengan orang yang berbeda seperti itu nih Bu. betul, betul. Nah, saya bingungnya itu ketika eh, stase PNC Bu. Jadi kami juga mempunyai 2 pasien. Jadi pasien INC dan juga pasien COC seperti itu Ibu. Betul. Tapi biar persamaan persepsinya itu semua sama satu kata, istilahnya pasien satu yang pasien ANC tadi namanya pasien ANC. Nah, kalau kamu nanti ditanya pasien INC-mu apakah sudah lahir? Berarti siapa subjeknya? Subjek pertamamu tadi. Paham ya? Nanti kalau misalnya masuk PNC, stase PNC, maka mahasiswa menyebutnya, Bu, mohon izin, saya bermaksud untuk uji stase PNC dalam kurung pasien pertama saya. Nah, bayangkan ya, Revi dan kawan-kawan, misalnya nih, saya pasiennya itu partes minggu pertama bulan Desember, misal. Otomatis dalam waktu 7 hari ke depan mahasiswa kan harus sudah uji PNC toh. Ya. Padahal pada saat itu PNC belum masuk waktunya untuk stase PNC. Apakah diperbolehkan Bu jika saya uji stase PNC tidak pada tanggalnya? Ya jelas diperbolehkan dan wajib mahasiswa itu konfirmasi ke dosen. Jangan sampai mahasiswa konfirmasi lebih dari hari ke-7 itu salah. Maka mutlak mahasiswa tidak akan diuji PNC-nya. Oke, ada gambaran, Revi dan kawan-kawan? Ada Ibu. Jadi ketika Mm-mm. pasien INC saya ujian stasa itu sudah lahir, jadi saya konfirmasi kepada dosen PNC
kiranya kapan bisa ujian seperti itu nggih, Bu? Untuk Betul untuk sekali. fase PNC. Oke, baik Ibu. Oke, sekarang berarti ada gambaran. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan stase COC saya? Maka mulai dari sekarang atau mulai besok, mahasiswa wajib mencari pasien COC. Apa Bu tugasnya? Sama, hanya pemvis saja. Kapan Bu pemvisnya? ANC, PNC, dan KB. Ada gambaran? Ada Ibu. Oke. INC bagaimana Bu? INC mahasiswa harus melaporkan asuhannya. Berupa apa? Ya berupa laporan itu tadi. Nah, istilahnya apa? Istilahnya adalah presentasi kasus. Presentasi kasus itu boleh online, boleh juga offline. Nah, kalau offline sih biasanya kami itu saat bimbingan ya udah mahasiswa melaporkan, Bu, mahasiswa pasien COC saya datang tanggal jam sekian gitu dengan keluhan ini. Adapun hasil observasi saya karena masih belum kok lengkap, buka fase aktif gitu ya, masih fase laten, hasilnya ini udah selesai. Begitu saja. Oke, sekarang berarti yang harus difikirkan oleh mahasiswa sekalian mencari pasien COC. Kan waktunya 17 minggu, ya toh. Misal ibarat kata pasien itu lahir 36 minggu, paling enggak lah usianya yang dicari 34 minggu. Sehingga nanti nutut sampai akhir. Atau misalnya kalau enggak dapat 34 minggu gimana Bu? Boleh. Sama seperti pasien ANC yang kemarin. Contohnya yang mahasiswa bimbingan saya itu Yulia siapa ya? Yulia Umi apa ya? Iya. Yulia yang di PKM Jember Kidul itu dia pasiennya nggak salah 27 apa 28 minggu. Saya rasa kalau dihitung sih nutut. Ya, nutut. Kan nanti akhirnya atau endingnya mahasiswa itu prakteknya bulan Maret. Jadi paling aman, paling enggak mencari pasien yang partesnya adalah bulan Januari minggu ketiga, maksimal minggu keempat Januari harus sudah partes. Atau masih aman itu minggu minggu kedua Februari itu sudah maksimal sudah. Sehingga nanti saat KB teman-teman nututi untuk memberikan alat kontrasepsi. Nah, yang belum disampaikan ke saya atau saya mungkin kemarin yang ketinggalan informasi dari Bu Didin, dapat bantuannya berapa? Itu saya belum memastikan, tapi kalau tahun lalu mahasiswa itu mendapatkan bantuan untuk pasien COC sebesar 200.000. Ya. Bimbingannya berapa kali? 3 kali oleh dosen. Kapan saja? ANC, PNC, dan KB. Sehingga teman-teman silakan dikelola bantuan transport untuk pasien COC itu tadi. Kalau misalnya dia diminta untuk hadir 3 kali ke kita, otomatis kan 1 kalinya dia nggak dapat transport. Nah itu jadi dikelola baiknya gimana? Soalnya mau oleh duit 200. Ngerti nggak sih maksud saya? Eh, Revi ngerti nggak maksud saya? Ngerti Ibu. Jadi 200.000 itu dibagi menjadi 3 kali nggih Bu? Iya, tapi kan kamu dan kawan-kawan harus memperhatikan saat mengundang mereka kan juga ngasih konsumsi. Kalau misalnya kamu saat ini ngasih uang 50.000, nah itu perlu dikelola bagaimana. Misalnya, oh ya wes aku ngasih 50.000 tapi konsumsinya itu aku kasih yang jajan misalnya. Boleh, boleh. Jajan paling enggak kan 10.000. Untuk dia datang aja mungkin berarti kan butuh 3 kali 30.000 lah ya gitu. Silakan dikelola, intinya teman-teman kita ada asas saling percaya saja. Kalau misalnya saya ngomong gini nanti memang nggak bisa sih memastikan setiap orangnya itu dikasihkan ke pasien apa enggak. Cuman saya juga tidak
kuasa jika harus ngecek satu-satu. Intinya adalah mahasiswa diberikan bukan keleluasaan ya, diberikan kesempatan untuk mengatur uang transport atau mandat transport itu tadi, yang endingnya sebenarnya mahasiswa tidak perlu nomboi. Nah, Bu Kaprodi begitu menyampaikannya. Kasihan kalau misalnya harus nomboi. Nah, lain-lain sih nanya ke golongannya Yulia aja ya, karena saya ada kekhawatiran nanti miskomunikasi sehingga menjadi sesuatu yang tidak nyaman di antara kita. Kemarin saya sedikit menjelaskan ke kelompoknya Yulia di Jember Kidul. Nanti bisa tanya. Begitu teman-teman untuk stase COC, apakah ada pertanyaan? Halo? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Boleh. Ibu, jadi kan tadi kan kita ada 3 pertemuan ya, Bu, untuk pemeriksaan fisik ANC, PNC, dan KB. Jadi kita Hmm, nanti dosennya datang juga seperti dosen eh, stase ANC, nggih, Ibu, seperti iya, itu. betul. Nggih. Jadi kami ujiannya ini jadi ujian stase ANC dan juga stase COC, seperti itu, nggih, Bu. Betul. Nah, nggih, Jadi baik, Ibu. nanti dosennya beda ya teman-teman. Kalau ANC misalnya Bu Risa misal nih di Jember Kidul sama Tempurrejo. Terus nanti PNC sama KB itu saya di mana ya? Saya kok lupa. Ada yang ingat Ibu nggak? Bu Riza belum, oh, PNCKB di Banyuglugur, Ibu, setahu saya. Oh, masa aku di situ Bondo, guys? Enggak, Ibu, Pasan Buritan. PNCKB Ibu Riza di Oh, Banyuglugur. Untuk yang di Banyuglugur ANC sama INC itu kan Bu Eni, tapi kan digantikan hmm. oleh Ibu Riza seperti itu. Oh enggak, ini kebetulan Bu ini bisa besok hari Sabtu. Jadi insya Allah Oh, seterusnya Bu oke. ini. Berarti Risa Oke. ini PNC sama KB di mana? Ingat saya di Banyuglugur, Ibu, tapi mungkin teman-teman Banyuglugur saya juga kurang ingat, Ibu, sebentar saya lihatkan Oh di. ya sudah. Ya sudah nggak usah lah. Misalnya Risa itu PNC-nya sama KP di Banyuglugur sama Sumbersari, misal. Nah, nanti dosen COC-nya beda lagi, teman-teman. Nanti akan dimulai awal Desember. Kalau sekarang ini tolong diselesaikan dulu ANC-nya, jadi nggak ada hutang Oke. untuk pelaksanaan kelas ibu hamil sama pemvis ibu hamil pada pasien ANC. Ya, baik, Ibu. Jadi untuk stase COC ini dimulai di awal Desember, nggih, Ibu, setelah stase ANC selesai. Jadi berbarengan dengan stase INC seperti itu, nggih, Ibu. Mm-mm. Tapi Oke. Revi, Bu Risa lupa, stase INC itu mulai kapan ya? Apa Stase akhir INC, November ya? stase INC itu dimulai pada 24 November sampai 20 Desember, Ibu. Oh ya benar. Jangan mempunyai persepsi awal Desember. Saya mulai sama dengan stase INC. Oke, baik, Ibu. Jadi Ya oke. dimulai pada 24 November. Jadi sampai Mm-mm. stase KB, nggih, Ibu, untuk stase COC ini. Iya. Udah, baik, Ibu. Jadi dari tanggal 24 November sampai tanggal 7 Maret, nggih, Ibu. Mm-mm. Berarti silakan Oke. mulai besok konfirmasi ya ke si E-nya ya bahwa ada kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa selain stase ANC adalah stase COC. Bedanya apa, Dek? Kalau dari kompetensi tidak ada bedanya. Cuman dari outputnya aja, laporannya ada yang beda. Kalau stase COC ya hanya membuat laporan komprehensif. Tapi kalau yang stase NC ada kelas ibu hamil. Begitu. Oke, baik, Ibu. Ya, adakah yang harus kita diskusikan lagi? Oke, misalnya ada nanti disampaikan Serambi menunggu tanggal berapa? Senin itu tanggal berapa, Revi? Yang pengambilan ijazah itu tanggal berapa? Jember. Tanggal 17. 17, Ibu.
Oh, 17. Nah, informasi per sore tadi, Ashar, itu Bu Didin menyampaikan kalau eh, sorry sorry, kalau berkas kelulusannya itu belum lengkap. Apa gitu yang belum belum ada. Nah, saya kan bermaksud untuk meminta surat izin untuk nanti disampaikan kepada si I. Tapi masukannya Bu Didin lebih baik nggak usah diambil tanggal tersebut karena berkas kelulusannya juga tidak lengkap. Ketimbang mahasiswa itu harus mengambil ke Malang bolak-balik. Nah, untuk tahun ini tidak sama dengan tahun sebelumnya, teman-teman. Untuk pengambilan berkas kelulusan itu harus ke Malang. Apabila tidak bisa, boleh dititipkan pakai surat kuasa. Seperti biasa surat kuasanya, siapa yang memberikan kuasa dan siapa yang menerima kuasa, begitu. Dan tentunya dilampirkan misalnya nitip ke anaknya atau nitip ke emasnya, nitip ke mbaknya, ya disertakan hubungan kedekatannya itu biasanya sih melalui kakak atau KTP, begitu. Untuk kelulusan tahun 2025 baik berlaku di angkatannya Revi dan di angkatan 2024B sama. Nah, berikutnya juga kalau misalnya profesi kan tidak kesusu untuk berkas kelulusannya itu karena kan memang masih lanjut profesi toh. Nah, jadi dari Bu Didin tadi disampaikan lebih baik nunggu saja sudah timbangan riwa-riwi bolak-balik begitu Revi. Ini baik Ibu. Jadi tadi sebenarnya saya mendapat informasi dari salah satu teman saya Ibu. Lalu saya mengkonfirmasi kepada Ibu Abi sebagai PJ akademik. Namun mungkin sepertinya Ibu Abi juga sedang sibuk Ibu. Jadi Ibu Abi belum menjawab pesan saya. Jika memang seperti itu Hmm, mungkin ya tidak apa-apa Ibu, jika jika kami harus bolak-balik ke Malang lebih baik jadi satu ketika eh, sudah lengkap. berkas-berkasnya sudah lengkap seperti itu. Yang saya Hmm. lihat itu memang transkrip nilainya memang belum ada, hanya ijazah saja Ibu di link yang di-share oleh Ibu Jenny kemarin. Oh Itu iya Ibu. benar berarti artinya kan ada yang kurang. Tapi kalau misalnya Revi dan kawan-kawan itu mau titip ke temannya silakan. Tapi kalau saya jadi mahasiswa saya nggak mau titip karena jaga nih misalnya ada sesuatu di jalan, wassalam sudah masa depan kita. Ya nggak bisa memastikan juga misalnya kita ambil sendiri, tapi setidaknya kalau diambil sendiri kita itu sudah memastikan bahwa kita itu akan hati-hati begitu loh. Oke, Begitu baik Ibu. teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Permisi Ibu, saya izin bertanya. Hmm. Ibu, ini untuk ijazah dengan transkrip nilai itu kira-kira waktunya itu berapa lama nggih Ibu? Dikarenakan saya kan tidak tahu nggih Ibu. Hmm. Jika transkrip nilainya itu masih belum, saya kira itu begitu Ibu. Sudah terlanjur beli tiket gitu Ibu. Kira-kira apa Hmm. waktunya itu dekat atau lama nggih Ibu? Kalau informasi dari Bu Didin tidak ada informasi kapan bisa dipenuhi karena saat ini adanya hanya berkas itu saja. Kamu kalau misalnya mau direfund, refund aja mumpung masih jauh. Meskipun baliknya ndak 100% ya. Atau begini, misalnya kamu mau mengambil ke sana ya silahkan. Begitu cuman harus siap riwa-riwi. Nah, berikutnya itu berarti kan nanti surat yang digunakan adalah surat yang dari Bu Jenny kemarin, boleh. Sifatnya adalah kamu hutang, terhutang. Bukan dispen karena dari Bu Didin sudah konfirmasi dengan Bu Teti sebagai penanggung jawab akademik tingkat Poltekkes gitu ya, direktorat itu diperbolehkan apabila mahasiswa profesi itu tidak mengambil pada tanggal tersebut begitu. Nggih Ibu, tapi ini kebanyakan teman-teman sudah pada beli tiket Ibu. Ya udah saya sampaikan aja. Cuman tetap
nanti pasti mengganti. Artinya menggunakan surat yang didapatkan oleh mahasiswa kemarin. Ntar lagi saya sampaikan ya ke Bu Didin kalau mahasiswa sudah banyak yang beli. Jadi nanti misalnya dibutuhkan surat izin pasti nanti akan difasilitasi. Tapi misalnya tidak, pernah soalnya seperti itu membuat ini apa namanya? Membuat jadwal baru lain. Jadi sifatnya terhutang atau misalnya tidak shift pagi menjadi dinas malam atau bagaimana begitu. Atau misalnya mengambil hari Seninnya libur, besoknya lagi nerus atau kan terserah nggak apa-apa. Tapi tetap lagi saya sampaikan Bu Didin ya. Nggih, Bu. Itu kan walaupun di situ keterangannya tidak diambil hari itu tidak apa-apa, tapi di jam kerja Ibu tetap aja pasif Ibu. Iya, tapi kalau saya jadi mahasiswa, ini maaf saya tidak mengoyok untuk kamu tidak berangkat, enggak. Cuman kalau kamu misalnya berangkat besok, kamu tetap harus ke sana lagi untuk mengambil transkrip. Sehingga biaya yang dikeluarkan tetap 2 kali. Daripada saya harus mengcancel ya, yang ruginya mungkin hanya 40% lah, paling enggak paling banyak misalnya ya. Tapi saya tidak ke sana 2 kali. Saya nggak capek waktunya, uangnya juga nggak keluar 2 kali begitu. Terserah dah mana yang dipilih. Cuman tetap saya sampaikan kalau mahasiswa sudah banyak yang membeli tiket. Nah, berkaitan dengan itu mahasiswa membutuhkan surat izin begitu. Tapi tetap mahasiswa sifatnya hutang di lahan. Baik, apakah ada pertanyaan? Apakah Sejauh ini belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu. Oh ya, oke. Baik, kalau sudah bisa diakhiri berarti ya. Permisi Bu Riza, izin bertanya Bu, mohon maaf. Ya. Tadi sinyalnya ini Bu jelek karena habis hujan di Arjasa Bu. Bu izin bertanya Bu, saya apa saya yang terlewat? Saya kurang paham ya Bu. Apabila pasien kami yang 3 orang kan kami di Puskesmas Arjasa ya Bu, untuk pasien yang COC kami partusnya itu beda-beda misal kan kita kurang tahu ya Bu ya apa bisa di minggu yang sama atau yang tidak karena tidak bisa diprediksi apabila INC. Kemudian untuk PNC-nya itu dosennya apakah tetap dikumpulkan jadi satu bimbingan itu Bu pada saat uji PNC-nya karena tadi infonya harus maksimal 7 hari dari partusnya seperti itu Bu. Itu bagaimana nih Bu? Jadi dosen mempunyai kuota bimbingan seminggunya itu sekali Mbak, di dalam kota. Kalau di luar kota hanya sekali, sehingga menjadi tantangan untuk yang di Situbondo. Akan tetapi yang pertama pasti kami meminta mahasiswa itu untuk mengatur, kiranya bisa dijadikan satu, oke, dari 3 puskesmas. Tapi seandainya tidak bisa dijadikan satu, maka bimbingan tetap 2 minggu sekali. Akan tetapi untuk uji stase yang dilewatkan itu tadi hanya mendapatkan nilai dari bidan saja. Tapi tetap konfirmasi teman-teman ya, ke dosen pembimbingnya tetap konfirmasi. Biasanya sih kalau dari tahun sebelumnya itu bisa, karena stat ed-nya untuk ibu hamilnya kan paling enggak 3-4 minggu semua. Tidak ada yang tua atau tidak ada yang terlalu muda. Nah, begitu yang di Situbondo. Nah, kalau yang di dalam kota bagaimana? Saya rasa enggak masalah. Karena dosen setiap minggunya kan punya jatah untuk bimbingan 1 kali. Sementara di satu puskesmas
rata-rata mahasiswa jumlahnya hanya 3 rata-rata, tapi ada yang 4 di PKM Sumbersari. Artinya kan pas. Begitu. Apakah terjawab, Mbak Herlina? Oh, nggih, Bu. Ya, Bu, berarti semisal misalkan saya dengan 2 teman saya ini berbeda, dosennya menguji saya saja seperti itu enggak apa-apa ya, Bu, ya berarti? Enggak Tidak harus apa-apa. menunjuk ketiganya ya, Bu, ya? Enggak Oh, apa-apa. oke, Jadi nggih. konfirmasinya begini. Assalamualaikum Mbak RWB, selamat pagi, mohon izin. Saya Herlina, mahasiswa kelas 2025 yang saat ini praktek di PKM Arjasa. Mohon izin Ibu, pasien INC saya baru saja melahirkan 6 jam yang lalu. Gitu ya. Terus Mbak misalnya sudah ada info nih. Rencana kunjungan kedua adalah atau kunjungan nifas kedua adalah hari Rabu misal. Nah, dalam kurung pasien nifas hari keempat misalnya. Apakah pada hari Rabu Ibu bisa menguji nifas di PKM Arjasa? Oh, maaf saya tidak bisa. Nggih, baik Bu, terima kasih. Sebagai informasi, pasien PNC saya hari ketujuhnya tanggal sekian. Jika hari Rabu Ibu tidak bisa, Ibu bisa menguji saya pada hari apa, begitu. Oh, nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, santai Mbak. Insya Allah Iya, Bu. kita memahamilah, sama-sama memahami. Yang penting mahasiswa buka Nggih, nggih. komunikasi ya. Iya, Nah, kalau betul, Bu. mahasiswa nggak buka komunikasi ya kita nggak tahu. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu Riza. Nggih. Ibu permisi izin bertanya kembali Ibu. Untuk dosen COC ini apakah sama seperti dosen uji stase itu kan kalau dosen uji stase itu kan satu puskesmas sama Ibu. Nah untuk yang COC ini apakah satu puskesmas juga sama atau bagaimana Ibu? Ya, kemarin dari Bu Didin yang menjadi dosen COC adalah semua ibu-ibu. Berarti tambahannya adalah Bu Jenny, Bu Gumi, sama Bu Jam. Nanti dibagi rata, begitu pesannya. Oke, baik Ibu. Ya, oke. Jadi saya ingin mengkonfirmasi lagi Ibu. Jadi untuk yang di Situbondo ini nanti ketika stase PNC itu, jadi kita konfirmasi kepada dosen jika pasien kita sudah lahir dan menjadwalkan kan kita ada 3 orang ya Ibu. Jadi kalau misalnya pasien itu kan berbeda-beda untuk lahirannya. Maksudnya tidak tahu lahirannya itu kapan, seperti itu nih Ibu. Misalnya pasien saya itu lahirnya lebih dulu daripada 2 teman saya yang lain. Nah, sedangkan ketika pasien teman saya itu lahir, sedangkan PNC saya ini sudah selesai Ibu. Jadi saya mengkonfirmasi kepada dosen untuk ujian bersama si A saja, seperti itu Ibu. Oh, jangan bilang jangan bilang ujian sama si S saja, enggak. Begini, intinya begini. Contoh ya Revi, misalnya gini, INC kamu sudah laporan nih kalau pasienmu pates ya. Nah, jangan lupa kamu pada saat itu juga kamu konfirmasi ke pembimbing PNC. Ya, misalnya saya ulangi ya. Mohon izin Bu, saya Revi, mahasiswa bimbingan Ibu di PKM Besuki. Izin menyampaikan bahwa pasien PNC saya hari ini sudah hari kesekian dan hari ketujuhnya adalah tanggal sekian. Kiranya Ibu dapat datang menguji di PKM Besuki pada hari apa? Begitu. Oke, baik Ibu. Kalau dari tahun sebelumnya tuh begini Revi yang dilakukan. Karena kan maaf ya, kalau bimbingan luar kota itu enggak bisa berangkat sendiri. Jadi harus tim bunyinya, apalagi beberapa waktu yang lalu kan ada efisiensi anggaran. Jadi pasti siji budal ya lainnya kudu budal. Begitu Revi. Jadi yang kamu lakukan gini, koncoku seneng PKM Banyu Glugur dan PKM Sumber Malang. Gimana? Ada yang mau uji PNC enggak? Ini hari ketujuh pasienku itu tanggal sekian. Kalau misalnya barengan ayo kan lumayan. Begitu. Jadi saling bertanya kepada PKM yang lain Ibu untuk hal ini. Yang di Situbondo.
Oke, baik Ibu. Terima Ya, kasih Ibu. oke. Ya. Baik, adakah pertanyaan lain teman-teman? Izin bertanya Bu Risa. Oke. Kalau untuk uji ANC yang COC ini, apakah ngikuti kalender pendidikannya sesuai uji stase ANC ini ya? Iya. Berarti tinggal waktunya 1 mingguan ya Bu Risa nggih? Oke, betul. Mbak belum Oh, ujian? sudah, kalau yang ANC sudah Bu Risa. Maksud saya ujian yang pasien yang COC, Oh, yang yang untuk COC itu pemeriksaan fiksi, di periodenya INC, Dek. untuk pemeriksaan fisik ANC-nya. Oh, nggih. Nggih, sudah. Terima kasih Bu Risa. Jadi saya mulai minggu depan ya. Sekarang cari-cari aja Ya, dulu pasien. nggih. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, kalau sudah tidak ada bisa diakhiri ya. Nggih, bisa Ibu. Ibu. Oke. Ya, baik. Kiranya seperti itu pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Hati-hati di sana. Tetap jaga diri dari berbagai peluang tindakan yang tidak baik dari orang lain. Misalnya tidak terlalu menor, tidak menggunakan perhiasan, tidak membawa uang yang banyak di tempat praktek, atau juga bahkan tidak pacaran, tidak menerima tamu ya di kosan. Saya nggak mau loh itu. Tahun lalu itu ada mahasiswa reguler ngekos, dia terima tamu di kosannya, ya. Lah kok ini cowoknya ini disuruh tidur di amper. Tahu amper? Amper depan itu loh. Terus itu. Jangan begitu, kita punya harga diri yang baik. Jangan seperti itu, ya. Baik, kiranya seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih untuk atensinya. Selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risa. Yeah.